dalam rangka pemulihan keluarga, hari ini kita akan melihat atau memfokus konflik yang ada di tengah keluarga. Saya yakin kita menyadari bahwa konflik adalah sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk juga tentu di tengah keluarga. Ya, hari ini kita akan mengupas sedalam mungkin materi ini untuk kita dapat mengambil pelajaran dari materi yang akan disampaikan. Kita akan mendalami adanya konflik di tengah keluarga, dan tentu kita juga tidak akan hanya melihat konfliknya. Ada perspektif firman Tuhan yang akan memulihkan, yang akan merekonsiliasi, dan seterusnya. Nah, itu saja pengantar saya selaku moderator atas materi webinar pada kesempatan ini. Nah, saya ingatkan nanti di akhir penyampaian materi kita akan tanya jawab untuk pendalaman ataupun untuk mengetahui lebih lengkap apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Togu S. Hutagaul. Saya kira saya tidak akan memperpanjang pengantar ini. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Togu S. Hutagaul yang akan mempresentasikan tentang mengetahui konflik dalam keluarga. Silakan Pak Togu. Terima kasih Pak Maidun. Selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia dan juga selamat siang untuk teman di Australia dan juga untuk teman-teman di Amerika. Puji Tuhan, salam jumpa dalam program ICCF. Pada saat ini kita akan membicarakan tentang pemulihan keluarga dalam rangka bagaimana kita mengerti akar daripada permasalahan keluarga, sehingga waktu dikatakan judulnya mengetahui konflik dalam keluarga adalah kita untuk boleh mengerti akarnya itu di mana. Saya mengambil dari pengajaran Tuhan Yesus pada Matius pasal 7, 24 sampai 27 tentang dua macam dasar di situ. Jadi ada rumah yang dibangun di atas batu keras, di atas batu, dan ada yang rumah dibangun di atas pasir. Jadi artinya bagaimana kita mengerti fondasi kehidupan rumah tangga kita. Apakah kita adalah keluarga yang dibangun seperti perumpamaan Yesus di atas batu atau di atas pasir, sehingga kita bisa mencoba untuk kemudian memberikan suatu jawaban, suatu solusi setelah kita mengerti kondisi, fondasi kehidupan rumah tangga kita. Dengan demikian kita bisa memperbaiki fondasi itu menjadi dasar yang kuat, sehingga pemulihan keluarga itu nyata di dalam kehidupan, dalam hari-hari yang kita lalui sebagai keluarga. Baik, saya akan memperlihatkan penggambaran tentang keadaan itu, apa yang saya masukkan dengan itu. Jadi apa yang saya sampaikan ingin saya perlihatkan kepada teman-teman bahwa pemulihan keluarga dilakukan dengan mengenal akan sumber konflik dalam keluarga. Jadi setelah kita mengerti konfliknya, apa dasar-dasar sumber konfliknya, kemudian kita tahu bagaimana mengatasinya. Ya. Inilah yang terjadi di dalam pengertian konflik itu. Konflik secara etimologi ya berasal dari kata kerja Latin yaitu con yang artinya bersama dan frigere yang artinya benturan. Ya. Secara umum konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan antara atau pertikaian antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok lain. Itu yang terjadi seperti moderator katakan tadi, ini terjadi di dalam kehidupan kita. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam satu interaksi. Nah, dalam hal keluarga kita tahu bahwa masing-masing kita pun mempunyai perbedaan-perbedaan. Itu yang akan kita uraikan nanti. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Ini satu hal yang perlu kita pahami,
bahwa konflik yang terkontrol artinya mereka saling sama-sama mengerti dan saling sama-sama mengatasi akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Ya, banyak di dalam kehidupan rumah tangga bahwa masing-masing tidak membuka tentang apa yang ada di hatinya. Ya, lama-lama tersimpan di dalam hati bisa menjadi akar pahit, lama-lama membuat satu keruwetan yang sangat-sangat luar biasa bagi kehidupan rumah tangga. Nah, inilah yang mau saya uraikan tentang apa itu konflik dan bagaimana kita menghadapi konflik. Pertama, dalam pandangan tradisional, pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu adalah hal yang buruk, ya, sesuatu yang negatif, itu sering kita dengar, kemudian merugikan dan harus dihindari. Ya, konflik disetarakan dengan istilah kekerasan, itu yang kita bisa mengerti dan dengar, ya, dan terjadi, yang kita pahami, kerusakan dan tidak rasional. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional atau komunikasi yang buruk. Jadi supaya kita mengerti, ada komunikasi yang tidak baik, seperti yang disampaikan oleh Dr. Pan dalam minggu yang lalu, bahwa masalah komunikasi itu adalah masalah juga, masalah yang sangat besar. Ya, kurang kepercayaan, kurang keterbukaan di antara suami dan istri, dan kegagalan untuk tanggapi terhadap kebutuhan dan aspirasi. Satu hal yang penting juga dalam konflik, jangan menjadi kita menghindari konflik. Ya, ternyata konflik tidak selamanya berkonotasi buruk. Ya, konflik bisa menjadi sumber pengalaman positif. Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam membangun hubungan suami dan istri. Sarana pembelajaran. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tapi juga memberikan pelajaran dan hikmat di balik adanya perseteruan. Sehingga demikian, jangan kemudian keluarga lepas keluarga menghindari konflik. Karena konflik itu harus terjadi dalam rangka memahami apa yang perlu diperbaiki. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana cara menghindari konflik yang sama supaya tidak terulang pada masa yang akan datang. Dan bagaimana cara mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu-waktu terjadi. Sehingga pandangan ini memberikan suatu penggambaran positif kalau ada konflik adalah untuk mau mendengar, untuk mau merubah, untuk mau memperbaiki. Kita lihat sekarang konflik dalam keluarga. Pada dasarnya oleh karena ada perbedaan, konflik tidak dapat dihindari, itu yang saya katakan tadi. Tetapi dalam proses konflik, hal itu harus dipahami sebagai sebuah integrasi sosial. Jadi kembali yang mau diungkapkan sekarang bahwa dalam rangka membangun kehidupan keluarga yang lebih baik, konflik itu harus terus-menerus di maintenance, dijaga, dikembangkan untuk mengerti apa yang perlu diperbaiki. Konflik dapat membentuk keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, konflik tidak dapat dihindari, namun harus dihadapi. Ya, karena banyak orang, udah deh, malas deh, cuman konflik dulu. Ya, lama-lama tidak ada penyelesaian. Ya, karena menghindari konflik bisa mengakibatkan terjadi konflik yang lebih besar. Hati-hati, ya. Jadi saya mau menyampaikan di sini bahwa dalam konteks sebagai anak-anak Tuhan, dalam konteks sebagai keluarga Kristen, bahwa ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Nah, konflik itu bisa, dan dari pengalaman-pengalaman banyak keluarga yang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, konflik itu diselesaikan lebih baik. Konflik tidak selalu bersifat negatif, itu saya katakan tadi, ya. Konflik yang terjadi dalam keluarga bisa dijadikan wadah atau sarana untuk membangun saling pengertian dan membentuk kedewasaan berinteraksi antara individu maupun kelompok yang memiliki beragam sikap dan kepentingan. Dalam konflik itu akan ada konflik yang bersifat positif dan konflik yang bersifat negatif. Nah, ini yang kita pelajari, mana yang membangun positif, ya. Oleh karena itu, dalam rangka tadi, ya, dalam rangka judul adalah bagaimana kita mengenal konflik, ya. Saya akan menyampaikan ada
4 hal yang kita perhatikan, ya. Bagaimana kondisi, ya, bagaimana kepribadian manusia. Ada 4 yang kita perhatikan, ya. Pertama, ada psikologi manusia, ya, nanti saya uraikan ada psikologi manusia. Yang kedua, masalah pendidikan keluarga yang berbeda tentunya. Yang ketiga, struktur organ tubuh dan metabolisme, ya, individu suami dan istri itu berbeda juga itu, ya. Misalnya wanita mungkin lebih emosional karena tiap bulan perubahan metabolisme itu terjadi. Pada saat tertentu dia bisa emosional. Ini yang saya katakan tadi, struktur tubuh dan metabolisme. Kemudian akar kejahatan yang ada di hati manusia. Ini di dalam acara perjumpaan pertama dalam melakukan pemulihan keluarga, saya sudah menyampaikan apa saja akar. Dan akar kejahatan yang di hati ini itu juga menjadi dasar konflik yang sungguhnya bisa diatasi, bisa diselesaikan. Baik, kita mulai sekarang untuk melihat, ya, manusia, ya, kepribadian dalam konteks psikologi, ya. Secara psikologis, ya, pada umumnya kita bisa lihat di sini bahwa manusia memiliki beragam karakter dan sifat yang berbeda-beda. Ini setiap keluarga, khususnya keluarga muda, ini perlu memperhatikan karena pasangan-pasangan mempunyai perbedaan, ya, perbedaan di dalam karakternya, ya. Biasanya orang lebih mengenal sebutan introvert, ya, untuk artinya introvert atau melihat ke dalam diri sendiri, ya. Ada ekstrovert dan ada ambivert sebagai kategori kepribadian. Namun sebenarnya ilmu psikologi memiliki teori yang luas bermacam-macam. Nah, ini yang mau coba kita pelajari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ada manusia itu dalam konteks psikologi, ada yang namanya sanguinis. Orang inilah optimis, humoris, dan aktif. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat, jangan kemudian, loh, yang itu kok suaminya kok senang loh, dia banyak candanya, tapi dia punya sifat juga begitu. Terus ada juga suami yang bersifat serius, wanita juga begitu. Jadi artinya sudah ada yang bisa kita perhatikan dalam kondisi psikologi manusia. Sanguinis memiliki dasar kepribadian yang panas, ya, orang sanguinis, ya. Ini kita perhatikan siapa diri kita, siapa pasangan kita. Apakah dia sanguinis, ya? Sanguinis dikenal memiliki pembawaan ceria, aktif, dan optimis. Ya, disinilah kita harus mengenal masing-masing pasangan kita. Biasanya pribadi seperti ini sangat mudah bergaul, mudah membangun suasana, menjadi lebih menyenangkan. Sanguinis juga dikenal sebagai orang yang percaya diri sendiri. Kadang-kadang sanguinis juga karena percaya diri sendiri juga bisa egois juga, gitu kan? Jadi artinya hal-hal ini mesti kita pelajari. Selain itu, sanguinis juga memiliki sifat yang mudah bosan dan terkesan berantakan, sehingga terkadang sering terlihat semaunya. Kepribadian sanguinis itu dikenal kreatif. Jadi inilah orang yang sanguinis. Kita lihat pasangan kita, di mana dia, bagaimana sifat dia, bagaimana karakter dia secara psikologis. Yang kedua, di dalam konteks psikologis tadi, ada pribadi yang koleris, yang emosional, yang logis, dan keras kepala. Ada, gitu ya. Koleris memiliki unsur kepribadian yang kering. Koleris dikenal memiliki pembawaan yang emosional. Ini suka kemudian pendiam, tapi kemudian emosional. Ada begitu, ya. Logis dan keras kepala. Biasanya pribadi seperti ini banyak dipilih menjadi pemimpin. Tapi ada juga positifnya, ya, jadi pemimpin. Ya. Hal ini karena koleris memiliki kepribadian yang keras kepala dan logis sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Koleris memiliki kepribadian yang fokus dan mandiri serta berani mengambil risiko dalam keputusan yang mereka buat. Namun sifat korelis yang keras kepala dan mudah emosi menjadi sifat buruknya, terutama jika suatu pekerjaan berjalan lambat. Nah, ini yang suka terjadi juga dalam rumah tangga. Ayo cepat, kenapa begini? Nah, itu suka begitu kan?
Ini hanya penggambaran sifat manusia. Kepribadian koleris juga dikenal suka menghabiskan waktu bersama orang-orang memiliki banyak pembicaraan. Ini serius, diskusi kemana-mana. Ya kadang-kadang rumah tangga ditinggalin, kemana-mana dia pergi juga. Ini juga ada keluhan istri, kok pergi aja keluar kemana-mana, nggak mau di rumah, karena mungkin dia tidak cocok dengan istrinya berdiskusi. Mungkin, ya tak? Inilah sifat-sifat yang harus dikenal itu. Nah, yang ketiga, melankolis, serius, sensitif, dan tekun. Wow, inilah orang-orang. Orang melankolis memiliki unsur kepribadian yang basah. Melankolis dikenal memiliki pembawaan yang serius dan tekun, sehingga dalam membuat perencanaan akan dilakukan secara detail. Selain itu, melankolis juga tipe yang mencintai keluarga dan berjiwa sosial. Ya. Sifat buruk melankolis yang terlalu sensitif membuat mudah khawatir. Ya. Terus ada plekmatis. Ini nanti kita akan diskusikan nanti kalau ada pertanyaan tentang sifat-sifat ini ya. Sekarang kita lanjutkan pendidikan keluarga. Ini juga membentuk karakter, membantu sifat. Ya bagaimana pendidikan itu dilakukan. Saya juga menggambarkan ada seorang wanita atau pria misalnya dalam keluarga yang harmonis. Ya toh? Dalam keluarga yang harmonis. Mereka dituntun, mereka diajar dengan kasih sayang, pasti pertumbuhannya sifatnya berbeda dibandingkan dengan gambar yang di sekarang bahwa ayah yang sangat mengendalikan, Allah yang sangat kemudian menuduh. Ini sering ya yang saya sebutkan di dalam beberapa pertemuan saya di dalam sifat-sifat anak-anak itu. Banyak anak-anak kita di Indonesia ini mengalami proses depresi tanpa disadari. Orang tua itu sangat mengendalikan. Orang tua itu sangat menekan. Tidak boleh, awas, jangan, dan lain sebagainya. Kata-kata itu sering. Sehingga anak itu tidak bisa mengekspresikan dirinya. Nah, orang ini pun berbeda, kemudian keluarnya. Ya, dalam berkeluarga pun berbeda. Nah, ini menggambarkan bahwa perbedaan karakter dalam pendidikan keluarga. Ini yang kita bisa lihat, sehingga masing-masing ada yang dalam keluarga, misalnya si istri yang tenang, atau si suami yang kemudian sangat agresif dan kemudian peka dan lain sebagainya. Ini pengalaman dia juga dikaitkan dengan psikologis tadi, ya. Kemudian struktur organ tubuh dan metabolisme saya katakan tadi, ya, emosi ada perasaan. Ini saya menggambarkan bahwa dulu di dalam pertemuan pertama juga di dalam rangka pemulihan keluarga, saya sudah jelaskan bahwa wanita mempunyai perbedaan di otak sebelah kiri, namanya di korteks di depan di sini ada yang namanya cerebral cortex, ya, Broca namanya. Broca ini lebih lebar dari laki-laki, sehingga wanita itu kalau berbicara begitu berputar-putar panjang, padahal laki-lakinya maunya simple. Ini aja sering membuat suatu konflik dalam keluarga. Jadi artinya bagaimana suami mengenal bahwa wanita itu demikian, bahwa dia akan berputar panjang, satu hal mau diceritakan bisa berputar banyak yang kemudian variasi yang keluar. Laki-laki kan maunya simple. Apa sih maksud kamu? Gitu. Padahal perempuan tidak begitu. Nah, sehingga data yang dikatakan bahwa perempuan menggunakan 20.000 kata per hari. Laki-laki cuma 7.000. Itu perbedaan itu. Nah, dari pengenalan-pengenalan ini kita bisa melihat bagaimana kita mengatasi keadaan itu. Yang terakhir, akar kejahatan di hati manusia. Ya, tadi sudah kita mulai tadi psikologis bagaimana, pendidikan keluarga bagaimana, ya, pendidikan keluarga bagaimana, metabolisme tubuh bagaimana, yang saya katakan tadi bahwa wanita di dalam periode bulanan itu emosinya berubah. Ya, sekarang kita akan lihat di sini akar kejahatan yang ada di hati manusia. Itu sudah saya sampaikan pada waktu awal dari acara pemulihan keluarga. Itu juga menjadi penyebab, ya. Karena itu ada, artinya amin, banyak yang banyak anak Tuhan, orang Kristen, keluarga mengatakan, kan kita dosa sudah diselesaikan. Amin. Dosa diselesaikan dalam rangka kita berdamai dengan Bapa, dengan Tuhan. Ya toh? Kita lihat di sini, ya toh? Ibrani 10 ayat 10 mengatakan bahwa kita telah, ya, ditebus sekali untuk selama-lamanya.
oleh salib dan kebangkitan Yesus. Tetapi dalam Markus 7 ayat 20-22, kata Tuhan Yesus, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Jadi masih ada parut dosa itu yang tinggal. Itu yang dikatakan oleh Paulus, waktu aku mau berbuat baik, yang jahat itu ada padaku. Dan itulah keadaan kita sekarang dalam kehidupan keluarga. Jadi jangan kita katakan, wah kamu dasar pemarah misalnya gitu ya. Kamu nggak mau sabar dasar misalnya. Itu ada di hati manusia. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus dan dikatakan oleh Paulus. Ya, ini yang dikatakan oleh Yesus. Ya, Markus 7. Ini dalam rangka keluarga yang saya kasih merah, dalam keluarga, kehidupan keluarga. Yang menjadi persoalan dalam kehidupan keluarga ada percabulan, ada perzinahan, ada hawa nafsu, ada iri hati, ada kesombongan, ada kebebalan. Kata Tuhan Yesus ini di Markus pasal 7. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, di dalam konteks diri manusia, sifat manusia. Ada manusia mencintai diri sendiri, egois. Ini pun sumber perpecahan, sumber keributan. Menjadi hamba uang, ini pun sumber keributan. Ya, menyombongkan diri, penfitnah, tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ini saya buat yang merah ini menggambarkan itulah sifat-sifat yang muncul di dalam kehidupan perkawinan, yang muncul di dalam konflik. Supaya kita tahu itu pun akarnya karena ada di dalam hati manusia. Jadi tadi saya sudah mulai pertama di dalam konteks psikologi, sifat manusia, ya. Yang kedua tadi berbicara tentang pendidikan yang juga menimbulkan perbedaan karakter. Yang ketiga kondisi organ manusia dan kemudian metabolisme. Yang keempat kondisi manusia yang masih ada menimbulkan sifat-sifat percekcokan yang ada itu. Nah, sekarang kita lihat apakah benar dari hati orang, ya, dari penelitian, dari hasil studi yang dilakukan, ternyata ya bahwa dari hati, kata Tuhan Yesus, timbul segala pikiran jahat. Jadi bukan dari pikiran, bukan dari otak, tapi dari hati, kata Tuhan Yesus. Ternyata dari penelitian daripada ilmu pengetahuan dikatakan gelombang elektromagnetik dari hati 5.000 kali lebih besar dari otak. Jadi artinya benar kata Tuhan Yesus. Dari hati timbul pikiran jahat itu. Itu dia. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau ada kondisi hati yang tidak sinkron dengan otak, itu konflik di dalam dirinya. Tapi apabila kondisi hati dan pikiran normal, itu nyaman, itu damai yang muncul di hatinya. Itu menggambarkan apa yang kita bisa lihat dari kondisi hati yang dikuasai oleh kejahatan itu. Saya cuma menggambarkan di sini gambar manusia, hati manusia, diri manusia yang dikuasai oleh dosa. Kita lihat di sini tubuh manusia ada 5 panca indera, ada pendengaran, ada penglihatan, ada penciuman, yaitu ada rasa kecap. Itu panca indera manusia. Dan kemudian ke dalam jiwanya, ke dalam dirinya, ke dalam jiwanya ada akal budi, ada kasih sayang, ada kesadaran, ada imajinasi, kemudian ada ingatan. Itu di dalam diri manusia. Itulah jiwa. Nah, tubuh manusia yang belum mengenal Tuhan, ya, pada Korintus 2 ayat 14, 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, manusia duniawi tidak mengenal apa yang berasal dari roh. Karena itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Inilah manusia yang tidak dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, yang tidak melakukan, tidak dekat, atau tidak membangun hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita lihat di sini Markus 7 ayat 21-22 dan 2 Timotius yang kita baca di atas itu mengendalikan dirinya. Sifat-sifat itu mengendalikan dirinya.
Roh manusia, Markus 7, 2 Timotius itu belum. Itu belum diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, keempat faktor yang disebutkan di atas harus dikenal untuk memulihkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, setelah kita mengenal kondisi-kondisi psikologinya bagaimana, latar belakang pendidikan keluarganya bagaimana, mengenal organ yang berbeda antara suami dan istri, yang keempat akar dosa. Dengan mengenal itu, kita sama-sama bagaimana mencabut, melepaskan, membuang segala sifat-sifat negatif yang merusak kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, saya menggambarkan sesungguhnya, ya, perkawinan adalah perjalanan padang gurun, ya, dalam pembentukan Allah. Ya. Saya berbicara dengan istri saya mau ceritakan bahwa orang Israel sebelum masuk tanah perjanjian, dia harus menjalani padang gurun 40 tahun. Saya bilang sama istri saya, ternyata waktu untuk membentuk karakter pribadi yang benar, panjang juga ya. Kalau Israel 40 tahun, bagaimana keluarga Kristen bisa tidak 40 tahun, tapi cepat bisa menyelesaikannya, supaya sampai ke tanah perjanjian, supaya hidup di dalam damai sejahtera. Inilah yang saya mau gambarkan tadi, ternyata bahwa padang gurun kehidupan keluarga itu adalah pembentukan karakter kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan takut dalam padang gurun, jangan takut dalam konflik. Kalau kita mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, dengan segala ekses-ekses, bahagian-bahagian yang saya sebutkan tadi, kondisi-kondisi tadi, saya sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan akan bisa memulihkannya. Kenapa rencana Allah dalam pemulihan itu? Ya, kata Tuhan Yesus sendiri, dikatakan, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Artinya pemulihan keluarga adalah membangun kesepakatan. Pemulihan keluarga adalah membangun kebersamaan. Sehingga apapun yang mereka minta dalam kehidupan, Tuhan akan menyertai, akan menuntun mereka di dalam tuntunan Tuhan kepada setiap keluarga. Itulah rencana Tuhan. Sehingga kalaupun ada padang gurun saya gambarkan tadi di atas ini, adalah menggambarkan berjalan di padang gurun, tangan Tuhan menyertai, dan sampai akhirnya ke tanah perjanjian. Artinya menjadi sepakat di dalam kehidupan. Oleh karena itu, caranya adalah bagaimana keluarga itu berdamai dengan Allah. Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga pada awal saya katakan tadi, ada konflik. Konflik itu dalam rangka membangun, memulihkan keluarga. Karena kondisinya memang ada perbedaan. Nah, di dalam perbedaan itu ada kuasa Roh Kudus. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Oleh karena itu, kita memerlukan pemulihan kehidupan. Saya sudah pernah sampaikan di sini, apa akibat daripada pemulihan itu? Secara teologis, pemulihan dengan Allah adalah berdamai. Roma 3 ayat 25. Kita berdamai dengan Allah. Allah akan mengaruniakan kuasanya, penyertaannya ke dalam kehidupan kita. Oleh karena kita berdamai dengan Allah, ya, psikologis kita menikmati damai sejahtera. Di dalam konflik ataupun perbedaan pandangan tidak menjadi sesuatu yang kemudian menghancurkan. Apabila ada damai sejahtera, kita bisa mengambil pilihan-pilihan solusi, menyadari perbaikan-perbaikan yang dilakukan, tidak saling menyerang. Kalau ada damai sejahtera, saling mendengar, saling menjawab, saling menyelesaikan. Itu dia damai sejahtera itu dalam keluarga. Ya, itu adalah buah daripada perdamaian dengan Allah. Nah, kalau kita ada damai sejahtera, somatis tubuh kita ada keseimbangan fisik, berkurangnya tensi. Ya, dikatakan bahwa dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Nah, oleh karena itu keluarga lebih kemudian berkembang, bertumbuh dalam membangun anak-anak. Talenta yang semakin meningkat, perbuatan mereka yang lebih baik, dan orang melihat. Yang terakhir, dalam kehidupan keluarga, dimanapun kita berada, oleh karena kehidupan kita harmonis, keberadaan kita disukai oleh semua orang. Haleluya. Itu yang terjadi. Dan itu solusinya. Dan itu akan terjadi, akan membuktikan bahwa betapa indahnya, betapa hebatnya pemulihan keluarga yang terjadi bagi setiap keluarga-keluarga Kristen. Yang saya katakan begini dalam rangka pemulihan tadi, saya ulang penggambaran ini, kita adalah orang berdosa. Amin, betul. Tetapi Tuhan kemudian mendamaikan kita oleh karena salib dan kebangkitan Yesus. Kita ditebus, kita berdamai. Gitu. Sama dengan penggambaran saya tentang hakim dengan pengguna narkoba, penggambaran di atas itu, diputuskan oleh hakim, tidak dihukum lagi, bebas. Tetapi dia harus membersihkan, harus melepaskan dirinya. Jangan lagi memakai narkoba, kira-kira begitu. Kita pun, kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita telah berdamai dengan Allah, jangan lagi berbuat kejahatan-kejahatan yang ada di hati. Itu proses, ya. Penggambaran saya menggambarkan tadi bahwa kita telah ditebus, diselamatkan, berdamai, dan kita harus memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi. Ini yang terjadi kemudian di dalam pemulihan itu, penggambaran yang tadi. Apabila memang tidak ada Roh Kudus, ya, di dalam diri. Kita lihat di sini bagaimana pemulihan itu terjadi. Hidup di dalam damai sejahtera terjadi. Ada firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita percaya kepada Yesus, Efesus 1 ayat 13, kemudian Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri, di dalam hati kita. Akibatnya hati yang gelap dikuasai oleh terang Tuhan. Inilah akibat pemulihan itu. Ini kemudian setelah di dalam hati kita diterangi, ya, seluruh hidup kita pun diterangi. Buah-buah roh itu nyata. Dan itulah yang kemudian menjadi suatu bentuk baru yang tidak bisa akan lihat. Ya toh, setelah tadi yang saya katakan tadi, Roh Kudus bekerja, menerangi hati kita. Ini yang saya gambarkan tadi bahwa Roh Kudus bekerja, kemudian memulihkan seluruh kehidupan menjadi manusia baru. Buah-buah roh itu muncul. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Itu pemulihan keluarga. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu luar biasa karya Tuhan memulihkan itu. Nah, dengan demikian kita bisa melihat di sini betapa ajaibnya sesungguhnya pemulihan yang Tuhan berikan setelah kita menyerahkan diri kita dalam pembentukan Tuhan. Bagaimana dilakukan? Ya, ini saya mau ceritakan kalau ini merupakan contoh, tapi saya lakukan sendiri. Ya, toh. Dalam pemulihan keluarga, suami dan istri mengaku kesalahan yang terjadi dan sama-sama sepakat untuk memperbaikinya. Saya ambil itu dari Matius 6 ayat 12. Dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, apa yang saya lakukan? Dan saya mau menjadi kesaksian juga dalam diri saya, apakah benar terjadi? Terus terang, suami-suami yang mendengarkan hari ini, pada dasarnya mungkin kita egois, mungkin kita keras kepala, atau kurang sabar. Ya, mungkin juga ada wanita yang demikian. Tetapi itulah sifat yang saya gambarkan tadi tentang diri manusia. Apa yang saya lakukan kemudian dari kesalahan ini? Setiap malam setelah berjalan satu hari, tentu ada cekcok. Ada yang kemudian tidak panas, ada yang kemudian mendiamkan diri, gitu. Apa yang saya lakukan? Kalau saya emosional, malam hari saya sebelum tidur saya panggil istri saya sama-sama, dan istri saya juga mau sambil megang tangan, Tuhan, hari ini kami terganggu oleh karena pikiran kami yang membuat kekacauan. Ampuni kesombongan hamba yang tidak mau sabar. Saya mengakui di depan istri saya di hadapan Tuhan. Dan istri saya pun begitu. Dan kami lakukan berulang-ulang.
ungkapkan semua kesalahan-kesalahan yang ada itu. Kita memohonkan kepada Tuhan supaya diampuni itu, dan juga kepada pasangan kita supaya diampuni, percayalah, Tuhan akan memulihkan. Terus secara bertahap, terus secara bertahap. Jadi jangan kira langsung besoknya begitu, enggak juga lah. Berulang-ulang, ya berulang-ulang. Makanya hidup baru itu akan terjadi secara bertahap, terus-menerus. Dan itulah yang terjadi dalam pemulihan keluarga. Jadi, lakukanlah, mengakui kesalahan, memohon pengampunan di hadapan pasangan kita, dan juga di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkannya. Hidup yang dulunya dikuasai ego, sebelah kiri, dan kemudian hidup yang dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Berbeda keadaannya. Ya, ada Roh Kudus yang membawa damai sejahtera. Tetapi yang egois, ada kuasa kedagingan yang menjerat hati. Proses hidup baru adalah membawa kita hidup di dalam damai sejahtera. Kita bisa melihat di sini penggambaran tadi keluarga yang berseteru. Anak-anak kemudian merasa pusing, gitu, ribut. Yang sebelah kanan adalah keluarga yang dipulihkan. Mereka bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Itulah kehidupan pemulihan keluarga yang terjadi. Oleh karena itu, kita membedakan anggur kana yang ada, ya. Dikatakan bahwa anggur yang biasa dibuat oleh dunia dalam pesta perkawinan, anggurnya sebelum habis itu anggur yang tidak baik. Tapi anggur Tuhan Yesus dari awal sampai akhir dikatakan akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya maksud saya mau menggambarkan bahwa hidup di dalam Yesus kita akan dituntun, kita akan menikmati damai sejahtera dari awal penyerahan diri sampai nanti Tuhan panggil kita selama-lamanya. Kehidupan keluarga yang harmonis akan dibangun oleh anggur kana itu, anggur Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan, kita menikmati pemulihan yang indah. Yang kemudian kita membangun kehidupan keluarga dan anak-anak yang lebih baik lagi. Di antara kita kakak beradik, di antara kita bersaudara, kita akan berbeda penampilan. Karena kuasa Tuhan Yesus menyertai kita. Oleh karena itu, kalau keluarga telah dipulihkan, gitu, Yesus akan mengatakan kembali, aku berkata kepadamu, jika dua orang padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Dan itu terjadi, janji Tuhan itu benar, dan Tuhan akan memulihkan orang-orang yang menyerahkan diri ke dalam tangan Dia. Keluarga dipulihkan menuju salib. Ya, dalam perjalanan kehidupan, salib itu menggambarkan kehadiran Tuhan dalam penyertaannya. Oleh karena itu, kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jesus welcome all with open arms. Selesai, dan biarlah apa yang saya sampaikan menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, hari lepas hari. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang sudah memakai Pak Togu memaparkan materinya dengan baik ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat membangun bagi pribadi saya juga Pak Togu, yang saya tahu ada banyak hal-hal baru yang saya dapat. Nah, antara lain tadi kata kunci konflik yang dikendalikan ya, konflik yang terkontrol bahasa Bapak tadi. Terima kasih sekali Pak Dr. Togu untuk presentasinya, buat pengajarannya luar biasa sekali tentang konflik. Memang setiap orang yang ada di dalam hubungan sosial pasti akan mengalami konflik. Skalanya itu bervariasi, dan tentunya seperti Dr. Togu sampaikan, konflik itu jangan kita hindari, tetapi harus di-manage ya Pak ya, dikontrol, di-manage ya, agar supaya itu bisa
menjadi hal yang positif. Karena melalui konflik itu saya percaya ada tirai-tirai yang tertutup yang menutupi semua hal-hal yang tersembunyi di dalam relung-relung hati setiap orang yang terlibat di dalam social interaction, itu bisa terungkap. Jadi tanpa ada konflik, orang semuanya avoid konflik. Jadi hubungan itu tidak akan develop. Hubungan itu tidak ada berkembang dengan lebih baik. Semua itu pertumbuhan itu dulu ada filmnya Growing Pain. Semua yang growing itu pasti painful. Iya. Ya. Pertumbuhan hubungan itu pun untuk supaya dia bisa berkembang, bertumbuh itu akan painful melaluinya. Tetapi semuanya akan indah pada waktunya ketika Tuhan bilang ada yang menanam, menyirami, menyangi, tapi pertumbuhan itu dari Tuhan. Amin, amin. Termasuk juga di dalam sebuah hubungan, ya, hubungan suami istri, hubungan sebuah rumah tangga, hubungan sebuah organisasi, semuanya itu kalau mau bertumbuh, ya pasti melalui proses yang menyakitkan, ya, ketersinggungan, macam-macam lah. Itu akan membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya itu merasa nggak betah. Kalau bisa ya sudahlah, lu gua deh, kita jalan masing-masing aja lah. Itu pun pernah terjadi loh antara Paulus sama Barnabas. Iya, betul. Lu gua, tetapi di dalam perjalanannya pun Paulus menyadari ternyata dia juga butuh Markus untuk dipanggil kembali terlibat di dalam pelayanannya. Karena semua orang tuh unik. Tuhan kasih orang-orang di dalam hidup kita semuanya, setiap individu itu unik. Jadi ada kalanya keunikan itu membuat kita kehilangan dia. Nah, sebaiknya sadarilah keunikan orang-orang yang ada di sekitar kita itu sebelum kita merasa kehilangan. Ya, seperti Paulus, cerita akhirnya nggak ada cerita kalau Markus akhirnya ikut kembali di dalam perjalanan dia. Sekalipun dia panggil Markus ikut, nggak ada ceritanya Markus ikut. Jadi sebelum kita kehilangan seseorang yang begitu berharga, ya sebaiknya kita rawatlah hubungan itu, dan juga sebaiknya kita manage konflik-konflik yang ada. Jangan sampai ada outburst seperti Paulus katakan, pada saat kita butuh dia nggak ada, kalau gitu dia nggak usah ikut lagi. Seperti itu ya Pak Togu ya. Iya betul. Jadi biarlah ada kalanya ada orang yang memang pada waktu tertentu dia menjengkelkan, tetapi biarlah kita diberikan ability to understand. Kita diberikan understanding untuk mengerti kenapa dia melakukan atau kenapa dia bersikap seperti dia bersikap. Kenapa dia lakukan seperti yang dia lakukan. Sehingga kalau kita bisa mengerti, selesai sudah konflik. Begitu ya Pak Dr. Togo ya. Saya cuman lihat semuanya itu kalau kita tundukkan kepada satu sosok di tengah-tengah sebuah social interaction, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena janji dia begitu kok. 2-3 orang bersekutu di dalam namanya, dia hadir di tengahnya. Betul. Nah, jadi kalau kita di dalam persekutuan menghadirkan dia di tengah-tengah kita, semuanya beres. Amin. 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 Itu dari saya aja, Pak. Saya berterima kasih, ini paparannya luar biasa, Pak. Bentar, Pak Pan, ada yang saya mau diskusi Pak Pan sedikit. Kita boleh share, Pak Maidun. Ya, saya merenungkan Pak Pan, kenapa ada ulang tahun perkawinan, ulang tahun emas tahun 50? Ya toh, kenapa itu ada? Saya berpikir kita melalui padang gurun itu yang saya bilang 40 tahun, kita lalui dengan pergumulan. Nanti setelah selesai kita sampai ke tahun 50,
kita ulang tahun Mas. Ini bagaimana Pak Pan? Ini yang renungan saya gitu ya. Kalau saya menggambarkan, saya bilang dengan istri saya, Ya. sekarang kan saya sudah 47 tahun Pak Ya. Pan, rumah tangga. Saya menikmati setiap hari sekarang ada pembaharuan yang saya rasakan, yang saya Amin. tadi. Nanti 3 tahun lagi 50, baru saya ngerti, iya ya, ternyata tahun ke-50 itu adalah ulang tahun perkawinan Mas, menurut saya. Saya nggak tahu Pak Maidun, bagaimana itu Pak? Saya hanya coba sharing itu. Terima kasih Pak Pan sudah insight lagi tadi ya, menyempurnakan lagi ya materi yang diberikan oleh Pak Togu. Lalu Pak Togu bertanya mengenai 50 tahun. Kebetulan saya juga mengalami ulang tahun perak Pak sebenarnya, 25 tahun. Ya. Nah, jadi saya justru bertanya dengan kita semua dan khususnya dengan Pak Togu, artinya perlu nggak sih memang ditangani secara khusus mengenai pernikahan ini? Karena pada faktanya Pak Togu, Pak Pan membuat waktu yang lalu cukup panjang itu dinamikanya. Nah, saya bergumul dalam waktu yang ini, jadi sampai akhirnya saya di kampus sedang berpikir untuk membuat kurikulum khusus materi pelajaran pernikahan. Jadi bukan, kalau pernikahan itu biasanya kan dalam tradisi gereja yang ada itu hanya sekilas, berupa katakanlah katekisasi pernikahan, hampir semua gereja ada. Saya juga mengalami, setelah saya menikah 25 tahun, saya merenungkan, itu sebenarnya nggak cukup Pak. Untuk menyelesaikan tadi Bapak bagi ada 5 sifat manusia, ada somatis. Saya nggak tahu, mungkin sampai sekarang juga banyak keluarga nggak mengerti hal itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ke Pak Togu, secara konkret aja nih Pak, dengan kita sudah bicara sekian materi ya, ini materi Bapaknya yang ke-6, saya melihat perlu ada seperti kurikulum pernikahan. Mungkin harus dipelajari setahun atau bahkan katakanlah sebelum pernikahan. Jadi tahu persis apa yang pasti akan dihadapi ya. Begitu Pak. Ini pertanyaan saya dengan Pak Togu dalam rangka pernyataan Pak tadi bisa mengalami konflik yang terkontrol. Jadi perlu ada kurikulum khusus pernikahan. Mohon pencerahan Pak atau mohon masukan Pak Togu. Begini Pak Maidun, terima kasih pertanyaannya. Ya. Berbicara keluarga itu kan tugas penggembalaan Pak. Itu memang harusnya sampai ke pendeta, itu tugasnya pendeta ya dalam perkawinan, itu kan tugasnya pendeta, menuntun, mengajar, ada pre-counseling ya toh, itu dilakukan. Nah dengan demikian bisa kemudian di dalam kurikulum khusus, materi khusus di dalam institusi pendidikan tinggi, kita bisa tambahkan itu sesungguhnya di setiap STT bisa tambahkan satu mata pelajaran khusus, apakah 1 semester atau 2 minggu, itu bisa ditambahkan itu Pak. Ya, tapi memang saya belum pernah gitu ya membaca gitu ya ada khusus mata pelajaran mengenai pemulihan keluarga, belum pernah saya lihat. Tetapi karena ini tugas daripada penggembalaan, sehingga diserahkan kepada pendeta gereja masing-masing untuk melakukan itu Pak Maidun. Itu yang saya tambahkan. Saya nggak tahu, mungkin Pak ini punya tambahan informasi dari Dr. Pan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Togu. Saya cuma mau katakan begini Pak ya, mengenai pernikahan itu memiliki nilai-nilai kekekalan Pak. Ya. Alkitab itu dibuka dengan pernikahan. Ya, Kejadian 2, 23 sampai 24. Dan diakhiri juga dengan pernikahan Wahyu 19. Jadi sesungguhnya kalau kita kembali kepada Efesus 5 ayat 32 kalau nggak salah, rahasia ini besar sekali. Yaitu berbicara tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Yaitu Kristus sebagai mempelai pria, jemaat mempelai wanita. Ini berbicara tentang penggembalaan seperti Dr. Togu tadi katakan. Nah, menjawab tentang 50 tahun pernikahan harus dirayakan, bahkan 25 tahun dirayakan, saya katakan harusnya setiap tahun dirayakan. Begitu ya. Amin. Karena apa? Memang 50 tahun itu kelihatannya seperti yang lalu saya presentasikan, grafiknya sudah melandai. Goncangannya melandai. Tetapi kemelandaian itu jangan diartikan selesai.
ya itu bisa terjadi, kemelandaian itu bisa mengarah kepada perceraian sebelum perceraian. Betul, Pak. Ya, ya. Setuju. Ya kan? Itu hubungannya sudah dingin. Dingin, ya. Lu, gua. Saya udah melihat berapa kasus di mana tidur pun sudah masing-masing. Nah, ini seperti yang kemarin itu saya sampaikan, pernikahan itu sepertinya sebuah learning curve, ya, kurva belajar. Pada titik tertentu karena terlalu sering, terlalu dekat, terlalu biasa sehingga membosankan. Ya. Nah, bosan ini hanya bisa ditanggulangi apabila kita introduce some excitement di dalam kebosanan itu. Ya, seperti saya bisa usulkan kepada teman-teman yang mau belajar Alkitab, belajar Alkitab pun bisa bosan loh. Bisa membosankan loh. Coba jajal supaya nggak bosan, cari Alkitab berbahasa lain. Nah, dengan melakukan komparasi, ini ada excitement baru di dalam belajar Alkitab. Begitu. Nah, perayaan-perayaan yang dilakukan, entah emas, entah berlian, entah perak, nah ini adalah suatu introduction of excitement di dalam hubungan-hubungan itu. Supaya nggak menjadi biasa, supaya nggak menjadi membosankan. Begitu, Pak. Dr. Togo, ini menurut pendapat saya loh, ya. Maksud saya Pak Dr. Pan, saya kira kan begini ya toh. Saya mencoba penggambaran saya tadi bahwa perkawinan itu adalah padang gurun, pembentukan itu. Berapa lama? Oke, Pak Medun bilang 25 tahun. Tapi kalau saya ambil pengalaman Israel sebelum sampai tanah perjanjian, 40 tahun. Apakah 40 tahun? Karena saya sudah 47 tahun. Karena nanti tahun ke-50 saya menikmati sungguh bagaimana Tuhan membentuk karakter saya. Jadi makanya saya katakan tadi, apa ada kaitan perkawinan emas itu, gitu, Pak? Ya, that's to be deeper. Perlu digali lebih dalam lagi tentang itu, Pak. Tapi saya melihat memang tidak ada satu ketentuan berapa tahun ya. Semua orang masing-masing berbeda-beda ya. Ya, ada yang mengatakan begini, menjadi tua itu ya tidak ada pilihan, semua orang pasti jadi tua. Tetapi menjadi dewasa itu suatu pilihan, suatu keputusan. Ya, ada orang sudah rambutnya putih, lebih putih dari saya, lebih putih dari Dr. Togo, tetapi tingkahnya tuh masih kayak kanak-kanakan dan pola pikirnya juga happy go lucky gitu. Yang penting gua happy, terserah lo deh. Begitu kan? Nah, ini kan ada tanda-tandanya kalau dia tidak mengambil keputusan untuk menjadi dewasa. Begitu kan? Jadi memang Dr. Togo, saya sepakat sama Dr. Togo, pernikahan itu adalah suatu training center, never ending training center yang nggak pernah lulus sampai nanti kita jumpa muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Ini baru dia yang tentuin kamu lulus apa enggak. Belum berarti begitu jumpa dengan dia langsung lulus. Enggak, dia yang tentuin. Apakah engkau adalah hamba yang baik, ikutlah bersamaku menikmati hidangan, ataukah dia bilang engkau hamba yang jahat. Yang jahat. Itu biar dia yang nentukan nantinya. Betul. Begitu. Pak Dr. Pan, saya memang mau nyampaikan ini hanya dalam ukuran. Ya, kalaupun mungkin orang terlalu didramatisasi 40 tahun, tapi memang seperti uraian Pak Pan, itu tidak ada ukuran. Bagaimana dia membangun hubungan dengan Yesus, keluarga itu bisa cuma 10 tahun, bisa 20 tahun. Saya kira tergantung bagaimana membangun pembaharuan itu bersama dengan Yesus. Saya kira begitu, Pak Pan. Amin. Saya setuju sekali, Pak Togu. Saya setuju sekali, no doubt, I second that. Tapi saya pikir begini ya, boleh saya sampaikan sesuatu, Pak ya. Kadang-kadang begini, banyak kita mengerti banyak hal, tetapi kita melakukan sedikit, ya.
Seperti ayat firman Tuhan yang Dr. Togu sampaikan tadi, membangun di atas batu, membangun di atas pasir, kan ayat sebelumnya mengatakan, kalau engkau mendengar perkataanku dan engkau melakukan seperti engkau membangun di atas batu karang, gitu kan. Tapi engkau mendengar, enggak melakukan, engkau membangun di atas pasir. Betul. Jadi kan seperti orang mau belajar tenis, dia cuma dengar pelatihnya, nanti kalau kamu dapat bola yang seperti ini, balikinnya pakai forehand. Kalau dapatnya dari sini, kamu kembalikan pakai backhand. Teorinya dia dapat, tetapi dia nggak pernah masuk ke lapangan tenis. Betul. Sampai kapanpun dia nggak bisa main tenis. Begitu kan, Pak ya? Betul. Jadi Ya, refleks itu harus dilatih. Dilatihnya di mana? Di dalam institusi training yang never ending ini, namanya pernikahan, namanya keluarga. Amin. Betul. Betul. ya. Terima kasih Pak Pan. Jadi saya sangat menarik Pak dengan contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Togu ya, ketika ada masalah dia duduk bareng bersama dengan. Saya pun mengalami Pak, cuman belum sekontinu Bapak barangkali. Ketika saya merasa ada kurang clear dengan istri ya, mungkin dalam hal membina anak, dalam hal pendapat dan lain-lain. Saya malam hari saya berdoa pegang tangan berdua, ngomong dengan Tuhan dan ngomong dengan dia gitu Pak ya. Hanya memang belum konsisten. Tapi saya sekarang berpikir begini justru Pak. Saya mau ngomong dengan dia tentang visi-visi saya bareng gitu ya. Ini yang mungkin menurut saya pertanyaan Pak Pan tadi. Ini hal lebih praktis sekali Pak Pan. Karena memang tanpa keluarga kita clear, kita keluar. Saya juga nggak bisa berani keluar Pak. Tanpa keluarga saya solid gitu ya. Kira-kira gitu. Bahkan saya berani lebih luas lagi ketika di keluarga beres. Kalau nggak kan masih masalah Pak. Kita nggak nyaman. Nah, mungkin pertanyaan saya dengan Pak Togu, bagaimana Bapak konsisten Pak menyelesaikan tadi komunikasi dengan Inang, dengan Ibu? Sekarang itu praktek yang real. Mungkin dalam menghadapi apapun di situ nanti misalnya Bapak, apakah semua persoalan Bapak di luar Bapak share juga dengan istri? Mohon Pak, dalam hal rekonsiliasi tadi dan kaitannya dengan hari-hari yang Bapak kerjakan Pak. Pertama begini Pak Maidun, pertama yang harus kita boleh nikmati, rasakan benar, damai sejahtera yang melampaui akal. Itu anugerah, Pak. Nah, bagaimana kita memaintain dan kemudian bisa memegang pengertian atau pengalaman damai sejahtera yang melampaui akal. Karena itu anugerah Tuhan. Gitu. Nah, kalau kita bisa menjaga itu dalam komunikasi yang tidak baik pun, dengan adanya damai sejahtera, kita bisa tenang. Dan itu adalah buah roh. Gitu. Buah roh adalah kelemah lembutan. Itu adalah bagian bagaimana buah roh itu berkembang, bertumbuh, berkembang lagi gitu. Karena buah roh itu damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran. Kalau kita ada, apapun yang terjadi nggak membuat kita panik, Pak Maidun. Dan itu yang terjadi dan saya rasakan di dalam pelayanan dan kehidupan saya. Itu saya jatuhkan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan dengan Pak Togu mengenai materi yang barusan disampaikan. Kita buka ruang untuk tanya jawab. Jadi saya mau bertanya, kebetulan ini suatu kesaksian di keluarga besarku ya, banyak bukan hanya konflik rumah tangga sebetulnya yang kita bicarakan di sini, tapi konflik antara adik kakak gitu ya. Itu bagaimana saya sebagai kebetulan saya kami 8 orang ya, saya nomor 3. Jadi itu bagaimana mendamaikan antara satu ya, maksudnya kita menjadi pembawa damai sejahtera yang tidak tidak memihak satu sama lain. Tina ya, tadi ya, sudah sampaikan dengan Maidun bahwa pertama ya itu awal, itu dasar sekali. Kita memiliki, kita bisa merasakan, kita bisa ada dalam kondisi damai sejahtera yang melampaui akal. Itu anugerah loh itu. Ya. Bagaimana kita memiliki itu? Tentu memintanya kepada Tuhan. Karena buah roh adalah damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kan gitu penguasaan diri. Itu dulu sebagai kita menjadi pemimpin. Itu dulu kita miliki, sehingga kita tidak terpengaruh oleh amarah, tidak pengaruh oleh oleh kebencian orang lain.
tidak terpengaruh. Kita tenang aja. Atau itu pertama kita dulu sebagai pemimpin ya, dalam hal ini sebagai anak yang ingin mencoba untuk menyelesaikan solusi keluarga. Nah, yang kedua begini. Ini menarik ini. Saya pikir saya hanya buat penggambaran aja nih, Tina. Ya toh. Kalau kita ada sakit di dalam tubuh kita, dokter itu tidak tahu apa sih sakitnya. Kemudian Tina itu di scanning. Setelah di scanning, perhatikan, oh ternyata ada benjolan itu ada di dekat lambung misalnya. Setelah di scanning, wah ini sakit apa? Itu kan diperiksa lagi. Nah, oleh karena itu, dalam rangka tadi, saya kan sudah uraikan tadi, di dalam ciri manusia, di dalam sifat manusia, kan macam-macam itu, saya sudah ada 4 bagian tadi itu kan. Ya. Yang paling banyak itu adalah, coba di scanning penyakit sombong, mementingkan diri sendiri, ya. Tapi jangan bilang, oh kamu sombong, jangan begitu. Saya yang lakukan dengan adik-adik saya komunikasi, saya buka ini. Kata Tuhan Yesus, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Ini loh, ya, mungkin kau itu sombong, mungkin loh, ya toh, mungkin kau mementingkan diri sendiri, mungkin kau itu hamba uang, gitu kan? Itu firman Tuhan. Jadi kita jangan nuduh dia. Kata firman Tuhan, kamu ada ini enggak gitu? Kamu ada ini enggak? Nah, supaya kita damai, mari kita cabut, mari kita berdoa. Saya lakukan gitu sama adik-adik saya, tapi saya tidak menuduh mereka, Tina. Saya nggak tuduh. Jadi mereka nggak saya tuduh, gitu. Saya hanya menjelaskan kata Tuhan Yesus ini loh, sifat manusia. Mungkin kamu ada begini, ada nggak? Nah, jangan kita kena kata-kata Tuhan, buah roh dan sejahtera, sukacita. Mari kita berdiri di situ, gitu. Dan dalam konteks Alkitab ya. Jadi adik-adik saya itu memang mengatakan, oh begitu ya. Jadi aku nggak nuduh kau sombong. Aku tidak nuduh kau emosional. Enggak. Kata firman Tuhan begini loh. Gitu. Dan demikian mengurangi tensi. Kalau yang terjadi adalah tuduh-menuduh, itu ribut. Ya. Yang saya lakukan adalah, yang saya lakukan ini loh, kata firman Tuhan. Ini sifat manusia. Ada nggak kamu di situ? Mungkin dia akhirnya sadar. Iya juga ya, gitu. Ya, tapi pengalaman saya pribadi saya katakan begitu. Jadi konflik itu tidak terlalu tajam, akhirnya menyadari. Mari kita berdoa, kita cabut semua akar kejahatan di hati kita. Kita selesaikan solusi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Gitu, Tina. Ibu Tina, ketika ada 2 orang berselisih paham di hadapan kita, ya, tidak ada damai apabila kedua belah pihak itu tidak ada itikat untuk berdamai. Damai itu bukan dari kita. Suami dan istri ribut di hadapan kita, yang muncul cuma istri doang. Ini nggak mungkin ada damai, Bu. Atau sebaliknya suami doang yang muncul, tidak akan ada damai. Apabila kedua-duanya merasakan sama-sama membutuhkan perdamaian, barulah itu bisa difasilitasikan oleh kita sebagai counselor, kata dalam tanda kutip. Tidak bisa inisiasinya dari kita, Bu Tina. Selama mereka belum menunjukkan itikat untuk berdamai, bagian kita hanya bisa berdoa. Gitu ya. Dan apabila benar dia mau datang berdamai, kita tirulah seperti yang Pak Togus sampaikan, dan kita tiru caranya Yesus. Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan juga Saduki, yang dua-duanya datang kepada mereka, apakah kita harus bayar pajak? Jawabannya kan harus atau tidak. Tetapi Yesus nggak jawab demikian kan. Dia bilang, coba lihat ada koin nggak? Ya, gambar apa yang di atas koin? Gambar kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi bagian kaisar. Itu kan bagian kaisar ditentukan dengan adanya gambar kaisar. Betul ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada gambar siapakah di dalam diri kalian semua? Di dalam diri saya? Ada gambar siapa? Gambar kaisar kah? Atau gambar Kristus kah? Amin. Kalau di dalam diri kita adanya gambar Kristus, seperti di awal diciptakan, gambar dan serupa Allah, maka berikanlah apa yang ada, yang menjadi bagian Kristus.
Gitu loh. Bagian dia harus diberikan. Nah, sekarang sudah nggak? Sudah belum kita memberikan apa yang menjadi hak dia? Nah, kembali Bu Tina, sebagai counselor, sebagai pendeta, kita nggak bisa masuk hidung kita ke dalam sebelum kita diundang untuk ambil bagian. Begitu bukan Pak Toguh? Betul, betul. Ya. Tadi di bagian awal Bapak bagi ada 3 langkah ini. Saya pikir ini menjadi satu kesimpulan ataupun gambaran. Pertama, kita tidak akan bisa menyelesaikan konflik kalau kita tidak damai sejahtera sendiri. Amin. Tidak ada damai sejahtera. Saya kira clear ya Pak Toguh. Yang kedua, lalu Pak Toguh bilang tadi setelah itu baru membangun komunikasi ya. Ya. Apa sih persoalan yang detail seperti Pak Toguh tadi contohkan. Mungkin ada konflik sepanjang hari diselesaikan, dibicarakan dengan pasangan, katakanlah, baru didoakan. Nah, yang ketiga tadi tentu kita akhirnya menjadi model Pak ya, menjadi model untuk menyelesaikan orang-orang lain. Saya pikir ini jadi hal. Hari ini channel ini adalah satu bagian di mana kita akan menjadi model untuk menyelesaikan persoalan saudara-saudara kita yang lain. Nah, saya sendiri secara pribadi dapat hal yang baru nih Pak. Saya mulai hari ini dengan Bapak nyatakan ini, semua persoalan hidup saya akan saya sharingkan dengan istri saya. Karena Bapak bilang 2 orang harus sepakat. Selama ini saya masih banyak hal yang tidak saya sepakati jalanin gitu ya. Ada masih banyak. Mungkin hal-hal keluarga saya selesaikan. Tapi hal-hal yang besar yang lain kadang-kadang saya jalan sendiri. Tapi melalui materi Bapak saya sangat terbangun dan sangat yakin ya. Melalui ini keluarga saya ataupun keluarga ke depan bisa lebih solid lagi di dalam membangun keluarga dan mungkin mengeliminir semua konflik otomatis Pak ya. Otomatis gitu. Iya, saya berterima kasih banget itu pengarahan Bapak Toguh tadi. Ada satu yang saya dapatkan benar-benar memang akan menjadi bisa perubahan dalam hubungan antara suami istri yang saya benar-benar itu percayakan bahwa kerendahan hati dikala bisa saling mengaku minta maaf. Yes. Ya. Itu saya merasakan akan ada pemulihan begitu. Amin. Dan ini satu yang luar biasa saya rasa karena kami merasakan juga walaupun kami sudah tua, sudah udah lebih 40 tahun dalam perkawinan, but still baby. Masih banyak belajar, tapi itu yang saya perhatikan bahwa di saat ada satu kesalahan saya minta maaf, sudah itu kita saling memaafkan, berdoa bersama, ada merasa damai sejahtera itu. Amin. Kita rasa itu. Tuhan. Jadi terima kasih Bang banyak untuk mempelajari soal konflik dalam keluarga ini karena kelihatan kayaknya nggak berarti, tetapi ini dalam hubungan suami istri di dalam keluarga Kristen ini sangat sekali, sangat diperlukan sekali begitu, karena ini seperti tertutup begitu, ya di luar kita kelihatan mesra-mesra, kelihatan siapa, tapi di dalam sebenarnya banyak yang harus banyak harus diperbaiki. Cuman itu tadi Pak Toguh bilang saling mengampunin itu satu yang saya percaya kuasa luar biasa begitu, yang kami rasakan begitu. Kalau sesuatu hal yang kami tidak, yang ada hal yang sudah terlalu sudah itu kami datang saling minta maaf begitu, that healing di situ langsung di situ. Amen. Dan damai sejahtera itu kita rasakan langsung begitu. Well, itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Sitorus, kita ada insight dari Ibu. Terima kasih ya sudah memberikan respon, dan saya kira semua kita mendapatkan hal yang baru dari pengajaran Pak Toguh tadi. Karena apa? Karena Pak Toguh bukan mengajarkan transfer ilmu menurut saya, tapi transfer spirit, karena dia udah alami ya. Ini yang luar biasa. Semoga semua yang mendengarkan siaran ini bisa menikmati kebenaran-kebenaran Pak Toguh, bukan sebagai kebenaran lagi, tetapi sebagai kelakuan ya, sebagai perbuatan ya, saya kira itu. Dan saya pun mendapatkan Pak Toguh. Terima kasih. Jadi sebelum kita mengakhiri, barangkali ada kesimpulan akhir dari Pak Toguh sebagai narasumber yang luar biasa. Silakan Pak, beberapa menit Pak. Baik. Nanti kita akhiri dalam doa. Yang ingin saya sampaikan bahwa
perkawinan adalah tempat Allah membentuk diri kita, tempat Allah membuat kita menjadi hidup baru di dalam perkawinan. Yes. Kenapa demikian? Yang mengetahui bahwa saya ada kekurangan itu pasangan saya, gitu. Sehingga demikian, apabila seperti kata Ibu Sitorus tadi, saling mengakui, saling memberitakan, saling mengatakan ini loh harus kita perbaiki, dan itu akan terus-menerus memperbaiki hari lepas hari lebih baik lagi. Sehingga padang gurun itu jangan dihindari. Padang gurun itu adalah tempat kita membentuk karakter baru. Nah, kalau sadar itu, kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Solusinya di situ, seperti kata Ibu Sitorus tadi, mengaku di depan pasangan, mengaku di depan Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Dan kalau ini kita lakukan, percayalah, keluarga-keluarga orang percaya, keluarga-keluarga orang Kristen akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan bilang, apabila dua orang sepakat memohonkan apa saja, akan dikabulkan Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan, berkat akan berlimpah. Amin.